Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW lalu menggerakkan seluruh pasukan yang sudah berkumpul untuk menuju kota Taif, karena lembah Hunain sudah dikuasai, pasukan sudah melarikan diri. Malik bin Auf juga melarikan diri dan sembunyi di benteng, sebagaimana sudah kita jelaskan di kota Taif. Saat tiba di depan kota Taif, pintu gerbang utamanya dikepung oleh Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan agar seseorang yang bernama Yazid bin Zum'ah, Yazid bin Zum'ah ini radhiyallahu anhu, agar bernegosiasi dengan penduduk kota Taif dengan menawarkan Islam. Bila mereka menolak, mereka harus bayar upeti. Bila mereka menolak, maka barulah terjadi peperangan. Saat mendekati benteng, tiba-tiba seseorang yang bernama Hudzail bin Abi Syarah melemparkan anak panahnya yang akhirnya membunuh Yazid bin Zum'ah radhiyallahu anhu mati syahid. Sementara sudah disepakati seperti sebuah kesepakatan internasional waktu itu, setiap utusan perang, utusan untuk membawa surat segala macam gak boleh dibunuh. Kalau bunuh berarti sudah iklan perang. Nabi SAW dengan ini mengetahui kalau penduduk Taif tidak ingin bernegosiasi dan siap perang, karena sampai pada tingkat membunuh utusan Nabi SAW. Pada saat itu juga Nabi SAW mempersiapkan, pada saat itu muslimin dipersiapkan Nabi SAW. Hudzail bin Abi Syarah yang telah membunuh Yazid bin Zum'ah keluar dari benteng sambil menunggangi kuda dengan maksud ingin memata-matai muslimin. Jadi tadi yang membunuh dengan anak panah itu, dia turun. Ini salah satu kesatrianya kota Taif, Hudzail juga namanya. Lalu dia keluar untuk mata-matai muslimin, tapi ternyata ketangkap oleh seseorang yang bernama Yaqub bin Zum'ah. Ini saudaranya tadi yang dibunuh itu, ya, yang merupakan saudara kandungnya Yazid. Nabi SAW lalu memberi kesempatan pada Yakub membalas kematian saudaranya dari Yakub, memberikan kesempatan baginya untuk membunuh, ya, siapa yang telah membunuh saudaranya tadi. Lalu dia sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini Hudzail pengkhianat sekaligus pembunuh saudaraku, izinkan aku membunuhnya. Maka Nabi SAW pun mengizinkan. Beberapa dari pahlawan muslimin mulai menyerang benteng tapi gagal, karena kota Taif ini bentengnya itu di atas gunung, terjal, dan dengan cara seperti ini mereka kalau lepaskan anak panah ke tengah-tengah muslimin itu akan sangat mudah. Maka kewalahan sekali muslimin untuk memenangkan peperangan pada saat itu, dan Nabi SAW mengepung lama sekali wilayah kota Taif, 40 harian gitu. Nabi SAW memerintahkan agar seluruh wilayah benteng Taif ditanamkan tombak-tombak dan anak-anak panah agar penduduk Taif tidak bisa melarikan diri, tapi juga belum berhasil. Jadi di sekitar pintu gerbangnya, di depan-depannya semua itu digali, tancapin tombak-tombak sehingga keluar runcing-runcingnya tombak tersebut dengan anak-anak panah supaya mereka tidak bisa keluar, ya. Tapi juga belum berhasil pada saat itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar perkebunan penduduk Taif yang berada di luar benteng mereka akan tebang. Ditebanglah pohon-pohon kurma tersebut, karena mereka tidak bisa meletakkan, ya, perkebunan mereka di dalam benteng sempit, tidak akan cukup untuk masyarakat tinggal. Abdu Yalail ini kebetulan rajanya Taif yang pernah mengusir Nabi SAW pada saat beliau sedang di kota Taif di awal dakwah dulu, ya, mengirim surat kepada Nabi SAW yang berbunyi, wahai Muhammad, apa urusannya peperangan ini dengan perkebunan kami? Bila kalian menang, maka perkebunan tersebut menjadi hak kalian, dan bila kalian kalah, maka tetap akan menjadi hak penduduk kota Taif. Akhirnya Nabi SAW memberhentikan penebangan pohon tersebut. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, sebenarnya pemimpin Taif yang sebenarnya adalah Urwah bin Mas'ud. Tapi waktu itu dia keluar meninggalkan Taif, maka digantikan oleh Abdu Yalail. Waktu itu Urwah bin Mas'ud ada di negeri Syam, tepatnya di kota Jarash, dalam rangka mempelajari pembuatan meriam dengan tujuan menyerang Madinah. Memang tujuannya untuk itu. Dia pergi ke negeri Syam mempelajari, ya, waktu itu ada bola-bola batu yang besar dibentuk sedemikian rupa, lalu ditaruh di dalam sebuah alat, dilepas talinya, kemudian terlempar dengan jarak jauh untuk menghancurkan benteng-benteng. Pada saat itu Uyainah bin Husn menawarkan diri kepada Nabi SAW. Masih ingat Uyainah bin Husn, ya? Masih enggak? Masih hidup enggak ini? Hah? Senyap sekali, ya. Hidup, ya? Uyainah bin Husn atau bin Muhsin ini adalah pemimpin Ghatafan yang awal ikut bergabung di Madinah, ikut dengan kecemburuan, ya.
Dia menawarkan diri kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, biarkan saya negosiasi sama orang Taif. Saya tahu siapa mereka ini. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, pergilah ke sana. Ya. Kemudian uniknya pada saat dia masuk ke dalam sana, ya, waktu diiyakan oleh Nabi SAW, Uyainah ya, diizinkan masuk. Karena mereka tahu Uyainah ini. Uyainah ini dianggap orang kafir dulunya. Nggak tahu kalau sudah gabung dengan pasukan muslimin. Maka kemudian mereka berkata, ada berita apa dengan Muhai Uyainah? Uyainah bilang, ketahuilah bahwa pasukan muslimin sangat lemah. Maka jangan pernah kalian menyerah. Padahal dia sudah muslim sekarang. Ya. Bukankah kalian telah menyaksikan sendiri kalau di Hunain di awal peperangan kalian telah mengalahkan mereka? Maka sekali lagi bertahanlah. Dan kalian adalah ahli perang dan pemilik benteng yang kokoh. Itu pengkhianatan itu. Uyainah ini. Pada saat Uyainah kembali ke pasukan muslimin, Nabi SAW bertanya kepadanya, ada berita apa yang kau bawa hai Uyainah? Dia bilangnya, Rasulullah, sesungguhnya aku telah menakut-nakuti mereka. Seraya berkata, siapa kalian sampai ingin melawan Muhammad? Apakah kalian tidak melihat bagaimana pasukan muslimin telah menaklukkan Khaybar? Maka menyerahlah. Dia lupa kalau Nabi SAW Nabi, ada wahyu. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah benar yang kau ucapkan hai Uyainah? Benar yang kau ucapkan ini? Dia bilang, iya benar. Nabi SAW mengatakan, engkau telah berdusta, tapi engkau telah mengucapkan begini dan begitu. Nabi rincikan kata-katanya Uyainah gitu. Pada saat itu Uyainah akhirnya ketakutan, dan dia baru tahu kalau Nabi SAW ini tahu semuanya gitu. Seperti kasusnya Abu Sufyan yang akhirnya kokoh imannya gara-gara itu. Maka dia pun akhirnya terdiam, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Umar bin Khattab henuskan pedang. Ya Rasulullah, izinkan tebas lehernya. Ini kalau Umar hidup sekarang enak sekali nih ya. Maka Nabi SAW menjawab, biarkan saja dia hai Umar, agar orang-orang jangan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Subhanallah, ini perkataan Nabi SAW luar biasa. Sayangnya banyak di antara muslimin tidak memahami kalimat ini. Maksudnya kata para ulama adalah, jangan sampai ada statement muslim bunuh muslim. Di sini takbir, sana takbir. Mau masuk ke surga di bagaimana caranya? Membunuh sama muslim, nggak mungkin. Dan dalam hadis sahih kata Nabi SAW, sungguh murkahnya Allah memuncak pada orang yang membunuh seorang mukmin atau muslim. Tidak boleh, kecuali ada udzur syar'inya, gitu kan? Maka kita semestinya harus faham masalah ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pada saat itu sempat berkata pada Uyainah, wahai Uyainah, apakah engkau mengucapkan, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah? Kau benar enggak syahadatmu ini? Uyainah lalu mengatakan, ya Rasulullah, maafkanlah aku, jiwaku masih lemah secara keimanan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, kau dimaafkan, selesai, tapi mulai sekarang tidak lagi utusan-utusan gitu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kemudian keluar menghadap ke benteng musuh pada saat itu dan menantang duel. Ayo siapa kalian yang ahli perang, keluar, lawan saya. Siapa yang akan menduel melawanku? Khalid bin Walid terus mengangkat suaranya. Tidak ada yang keluar satupun. Lalu kemudian Khalid terus menantang sampai akhirnya mereka melempar surat ke Khalid bin Walid pakai anak panah. Isinya, hai Khalid, biar kau berdiri di tempatmu setahun, kami tidak akan keluar. Enggak ada duel nih. Gitu. Mereka tahu siapa Khalid bin Walid gitu. Beberapa sahabat lalu membawa benteng kayu ya, atau manjanik. Kalau masih ingat di perang Khaybar, di antara ghanimah adalah ada kayu yang besar disusun sampai tingginya kalau sekarang mungkin mencapai 10-15 meter. Itu ada rodanya pun masih dari kayu waktu itu. Dan ada tangga-tangga sehingga untuk ke atas paling puncak pun bisa. Jadi dia seperti kotak, kurang lebih tingginya sekitar 10-15 meter, lebarnya sekitar 5 meter. Ya. Dari situ bisa diisi banyak pasukan-pasukan lalu didorong. Tujuannya adalah ditempelkan ke tembok benteng musuh, mereka bisa naik ke atas nanti. Seperti itulah. Dan di bagian depannya itu ditempel kulit-kulit hewan, karena biasanya cara menghancurkan alat seperti ini zaman dulu, mereka melemparkan anak-anak panah mereka yang ada apinya, sehingga kayu itu terbakar dan lagi rontok, gitu kan. Nah, untuk menahan supaya tidak dilempari panah-panah api ini, mereka letakkan kulit-kulit hewan. Itu pun dilumuri dibasahi dengan air. Ya. Kemudian pada saat itu berusaha para sahabat untuk mendorong, mendekatkan dengan tembok benteng,
Namun penduduk Taif melempari benteng kayu tersebut dengan batu dan akhirnya merusaknya. Karena proses pembuatannya masih sangat sederhana waktu itu, maka cukup banyak di antara mereka yang berhasil merusak kayu-kayu tersebut, dan kelihatanlah sahabat yang ada di dalamnya, lalu mereka melemparkan dengan anak-anak panah. Maka cara ini pun gagal pada saat itu. Abu Bakar berkata, mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, apa strategi perang baru? Semua sudah kita coba ini, tapi belum berhasil. Saat tiba di kemah Nabi SAW, Nabi pun berkata, wahai Abu Bakar, Allah baru saja memberitahukan kepadaku wahyu kalau ia belum mengizinkan untuk membebaskan kota Taif. Upaya apapun yang kalian lakukan tidak akan menang. Allah sudah suruh cukup sampai sini, disuruh pulang. Abu Bakar berkata, apakah aku perintahkan orang-orang untuk pulang ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, suruh pulang semuanya. Sudah nggak ada gunanya lagi di sini. Pada waktu itu ada seseorang yang bernama Abu Muhjin Ats-Tsaqafi, salah satu tokoh kota Taif, sedang ribut mulut dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab keluar duel, keluarlah, tantang saya, perang gitu segala macam. Abu Muhjin ini dari atas benteng mengatakan, hai Umar, percuma, kami tidak akan lawan kamu. Umar mengatakan, kalian pengecut, apalah segala macam, lagi saling duel mulut. Abu Muhjin lalu berkata, sungguh kalian tidak tahu berperang, bahkan mengepung benteng saja sampai sekian puluh hari tidak bisa menembusnya. Tadi saya sempat keliru, bukan 40 sekian hari ya, 20 sekian hari Nabi SAW mengepung benteng ini. Umar lalu menjawab, kalian hanya seperti biawak yang sedang sembunyi dalam lubangnya karena takut pada musuh. Mau kemana kalian? Demi Allah kami akan menunggu walaupun setahun sampai kalian menyerah. Abu Bakar lalu mendekati Umar dan berkata, hai Umar, jangan ucapkan kalimat itu. Karena Nabi SAW telah memberitahukan kepadaku bahwasanya kota Taif tidak diizinkan oleh Allah untuk dibuka. Maka Umar bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau mendengar langsung dari Nabi SAW? Kata Abu Bakar, iya. Umar lalu berkata lagi, berarti kita balik? Kata Abu Bakar, iya. Beberapa sahabat yang masih semangat mau berperang, terutama orang-orang yang sempat melarikan diri di lembah Hunain, mereka kembali, mereka tidak menghadapi musuh sekarang, mau berperang, mau menunjukkan penyesalan mereka. Lalu mereka pun berkata kepada satu sama yang lain, demi Allah kita jangan balik sampai membuka kota Taif. Mereka belum dengar kalau Nabi SAW sudah terima wahyu ini. Mereka mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai utusan Allah, izinkan kami menyerang dan menembus kesalahan-kesalahan kami. Kata Nabi SAW, tidak bisa, Allah belum mengizinkan untuk membuka ini. Dan ini poin penting teman-teman sekalian. Bayangkan peperangan dipimpin oleh Nabi SAW, pasukannya Nabi SAW 12.000, dan ada sebuah hadis yang berbunyi pasukan muslim 12.000 tidak akan terkalahkan. Ada hadis yang seperti itu dihasankan oleh para ulama. Maka di sini teman-teman sekalian, kita perlu ambil pelajaran. Ada peperangan Nabi SAW menang, di Badar menang, gitu kan? Di perang Ahzab menang. Kemudian ada peperangan yang Nabi SAW dan pasukan muslimin terkalahkan, di Uhud misalnya. Ada peperangan yang Nabi SAW menyerang tapi tidak ada perlawanan, Mekah. Ada peperangan yang Nabi SAW menyerang tapi tidak sama sekali diizinkan oleh Allah untuk menang. Dan ini bisa terjadi. Beragam macam kejadian ini adalah pelajaran buat kita semua. Walaupun kita kuat, kita punya strategi, kita sudah berdoa, kalau Allah belum izinkan maka tidak bisa. Mirip dengan kasus penyerangan Konstantinopel. Ya. Nabi SAW sudah menyebutkan kalian akan membebaskan Konstantinopel. Bayangkan dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai kurang lebih berjalan itu Yazid bin Muawiyah berkuasa di tahun 60-an Hijriah. Itu sampai terjadinya nanti di Sultan Fatih. Ya, itu tahun 1453 Masehi, jadi sudah sekian ribu tahun, 100 tahun baru kemudian terjadi. Padahal penyerangan non-stop, terus terjadi. Kuasa Allah SWT. Allah ingin bukakan di tangan siapa itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena mereka mendesak, ya, kata Nabi SAW, cobalah kalau kalian mau coba. Tetapi tidak akan ada kemenangan, tidak bisa, Allah sudah tutup itu. Maka mereka pun mencoba dengan kekuatan penuh, namun juga gagal. Karena anak-anak panah kota Taif banyak sekali, mereka lempar anak-anak panah dari dalam kota, hanya menyerang muslimin. Nabi SAW waktu mereka melihat mereka kembali, banyak yang luka segala macam, kata Nabi SAW, bukankah sudah aku katakan, Allah belum izinkan, sekarang baliklah. Maka mereka pun mengatakan, wahai utusan Allah, kalau demikian doakan saja agar mereka binasa. Kalau kita tidak izinkan oleh Allah, doakan supaya Allah hancurkan saja mereka.
Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah penduduk kota Taif. Bukan malah Nabi SAW doakan kehancuran, tapi Nabi SAW doakan hidayah. Nabi SAW saat itu belum langsung bubar dan masih menunggu sekitar 10 hari dengan harapan penduduk Taif datang dan masuk Islam. Juga memohon agar para tawanan dari kaum wanita dan anak-anak mereka dibebaskan, tapi juga mereka tidak kunjung datang. Maka Nabi SAW pada saat itu mulai membagi harta rampasan perang. Kan banyak dari harta rampasan perang ya kan, ada wanita, ada anak-anak. Nabi tunggu 10 hari tidak ada penyerangan supaya orang Taif tahu kalau kita bukan mau menyerang. Udah tidak usah diserang, berhenti. Tapi masih di situ nunggu. Ada nggak yang mereka datang mau menyerahkan diri, mau masuk Islam? Nabi SAW melihat tidak ada sama sekali, maka mulailah Nabi SAW membagi-bagi harta rampasan perang. Nabi SAW mulai membagi harta rampasan perang kepada para mu'allaf. Dan dimulai pada saat itu dengan Abu Sufyan. Nabi SAW menyuruh Abu Sufyan diberikan 100 ekor unta. Ditambah dengan 100 ukiah emas dan perak. Banyak sekali harta ini, melimpah. 1 ekor unta saya sudah mahal sekali, apalagi 100 ekor unta plus 100 ukiah. Ya, ukiah itu mungkin bisa, 1 ukiah itu bisa belasan atau mungkin puluhan kilo emas. Ini 100 ukiah, banyak sekali. Abu Sufyan waktu itu karena masih mu'allab, ya, dan walaupun dia sudah merasa tenang dengan Islam, dia lalu mengatakan juga, anakku Muawiyah wahai Rasulullah, minta juga harta buat anaknya di depan orang-orang. Kata Nabi SAW, berikan anaknya juga 100 ekor unta sama 100 ukiah emas dan perak. Abu Sufyan bilang lagi, anakku Yazid ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berikan juga anaknya Yazid 100 ekor unta dan 100 ukiah emas dan perak. Abu Sufyan pada saat itu meletakkan semua itu di atas selembar kain besar. Dia bawa kain besar, ditaruh semua di situ. Punya dia, punya anaknya Muawiyah, punya anaknya Yazid gitu. Dan pada saat itu saking banyaknya, dia berusaha mengangkat tapi tidak bisa karena beratnya. Lalu ia berkata, bantulah aku mengangkatnya gitu. Kata Nabi SAW, jangan, tidak boleh ada yang bantu, angkat sendiri. Maka Abu Sufyan, subhanallah, orang kalau depan matanya lihat harta sudah lain. Dia lihat begitu, maka dia berusaha mengangkat kain tersebut gitu ya. Terus saja dia berusaha mengangkat di punggungnya sampai berhasil. Kuasa Allah dia bisa mengangkat ya. Takut harta ini ditarik kembali oleh Nabi SAW, maka dibawa. Nabi SAW pada saat melihat hal tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Dalam riwayat dikatakan karena heran melihat cinta dunia para mu'allaf ini. Nabi SAW lalu memanggil yang kedua, Uyainah bin Muhsin tadi, yang selalu cemburu dari awal itu ya. Pemimpin Ghatafan. Kata Nabi SAW, berikan dia 100 ekor unta dan 100 ukiah dari emas dan perak ya. Bayangkan di sini teman-teman sekalian bagaimana Nabi SAW menarik hati para mu'allaf. Uyainah baru saja mengkhianat tadi, berkhianat kan tadi. Dia masuk ke Taif lalu dia mengatakan bertahanlah segala macam. Nabi SAW maafkan, masih dikasih ukiah, ya, masih dikasih 100 ekor unta dan 100 ukiah. Nabi SAW panggil lagi Aqra bin Harith. Ini juga salah satu pimpinan suku Tamim, ya, yang masuk Islam, masih mu'allaf. Kasih juga sama, 100 ekor unta, 100 ukiah. Sampai itu dikenal dengan hari seratusan. Ya, begitu dikatakan dalam buku sejarah. Karena Nabi SAW suruh bagi 100 gitu. Kemudian dipanggil lagi Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini masih dalam keadaan kafir. Tapi kan dia ikut berperang. Dia juga pinjamkan senjatanya. Nabi suruh kasih 100 ekor unta. Kasih juga dia 100 ekor unta dan 100 ukiah emas dan perak. Terus saja Nabi SAW membagi-bagi kepada para pemimpin dengan nilai yang sama, dan keluarlah istilah pada saat itu dari para sahabat orang-orang pemilik 100. Maksudnya adalah orang yang menerima selalu dengan angka 100. Seorang Badui baru masuk Islam mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, wahai Muhammad, berikanlah aku seekor kambing. Maka Nabi SAW melihat ada di lembah Hunain kambing banyak sekali, jadi mengelompok-ngelompok gitu. Nabi tunjuk satu kelompok kambing mengatakan, ambillah, semua ini buat kamu. Orang ini mengatakan, wahai Muhammad, jangan olok-olok aku. Dia cuma minta 1 ekor. Kata Nabi SAW, tidak sama sekali, ambil untuk kamu semuanya. Maka orang itu pun mendatangi lembah Hunain untuk mengambil kelompok. Jadi banyak kelompokan kambing itu terlalu banyak ya.
40.000. Nabi SAW kasih dia, mungkin sekitar 100-200 ekor, bawa. Maka dia waktu jalan ke lembah Hunain, dia pikir ada muslim yang akan menghalang dia. Dia lihat kiri kanan, dihalangi enggak ini? Gitu. Karena dia masih mu'alaf, enggak ngerti. Lalu kemudian dia lihat semua sahabat biarkan dia jalan, tidak ada satupun yang memegang dia. Kemudian diambillah sama dia semua, ya, kambing tersebut dibawa ke sukunya. Dan pada saat itu diambil langsung dia pergi. Kebetulan suku dia di dekat lembah Hunain. Dia mu'alaf baru masuk Islam di Mekah. Maka pada saat itu pun dia teriak dari depan gerbang sukunya mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah, karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan pernah membuat kita miskin. Maka pada saat itu kaumnya ngeromboni dia, mengatakan, apa yang terjadi? Dia bilang, saya masuk Islam. Lihat apa yang saya bawa ini, sekian ratus ekor kambing. Kata mereka, dari mana? Muhammad kasih saya cuma-cuma, hanya dengan syahadat saja. Masuk Islamlah kalian. Berbondong-bondong sukunya datang. Waktu Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang ini, maka mereka berkumpul dan tersebar berita di seluruh lembah Hunain. Dan ini lembah-lembah ini penuh dengan suku-suku yang tadinya takut dengan Hawazim, masih dalam keadaan kafir. Mereka semua tiba-tiba masuk Islam gara-gara ghanimah tadi. Dan saking banyaknya orang-orang Badui datang memenuhi sekitar Nabi SAW, syahadat minta ghanimah, syahadat minta ghanimah. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu tidak bisa bergerak. Dan orang-orang Badui, orang-orang kasar, ada di antara mereka yang datang lalu menarik baju Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku. Sampai baju Nabi SAW jatuh. Lalu beliau mengatakan, tenanglah hai manusia, kembalikan bajuku dulu. Dikembalikan baju Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menahan apapun untuk kalian. Aku akan bagi, tenang aja, gak usah berebut gitu. Sampai ya, pada saat itu mereka tenang dan Nabi SAW membagikan semua. Ada di antara orang Badui mengatakan, wahai Muhammad, berikan aku bagian, karena sungguhnya Quraisy kaum yang tidak adil. Omongannya kasar sekali. Minta ghanimah baru mencaci maki gitu kan. Umar dengar, Umar marahin. Sudah biasa lah. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, penggal lehernya. Nabi SAW mengatakan, biarkan hai Umar ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada orang Badui tadi, luar biasa ya, orang ini udah berkata begitu, minta ghanimah, dikasih oleh Nabi SAW. Lalu Nabi masih tanya, apa kau sudah ridho? Orang itu mengatakan, iya, aku sudah ridho gitu kan. Maka Nabi SAW terus memberi suku-suku Arab kecuali Ansar. Ansar gak dikasih waktu itu, dari Madinah belum dibagi. Ini semua orang-orang mu'allaf ini. Di dalam tawanan perang, nanti kita akan kembali ke kisah Ansar ya. Di dalam tawanan perang wanita, ada satu wanita tua sekali, umurnya sudah 70 tahunan. Namanya Syaima binti Harith. Siapa orang ini teman-teman sekalian, Syaima binti Harith? Harith ini adalah istri, suaminya Halimah Sa'diyah, yang dulu menyusui Nabi SAW di Mekah, dari suku Sa'di. Nama suaminya Halimah adalah Harith. Ini Syaima anaknya Halimah Sa'diyah. Tapi sudah tua, lebih tua dari Nabi SAW. Waktu Nabi lagi disusuin oleh Halimah, ini sudah jadi kakak susuannya Nabi SAW. Dia teriak-teriak dalam harta rampasan perang ini di kumpulan tawanan. Dia mengatakan, aku adalah saudari Nabi kalian. Para sahabat menjawab, kami tidak tahu kalau Nabi kami punya saudari. Nabi meninggal ibunya 6 tahun. Ayahnya juga meninggal, dia masih 6 bulan di perut ibunya. Gak ada saudaranya Nabi SAW gitu. Maka Syaima berkata, bawalah aku kepadanya. Lalu dibawalah Syaima ke hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, ada wanita yang mengaku sebagai saudari anda nih, ini orangnya. Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa engkau? Nabi tidak kenal, sudah tua, sudah 70 tahun. Nabi SAW waktu itu sampai umur 6 tahun saja tinggal di suku Sa'diyah. Selebihnya sudah tinggal di Mekah gitu kan, dan kemudian hijrah ke Madinah. Maka Syaima berkata, aku Syaima binti Harith As-Sa'di, aku adalah anaknya Halimah As-Sa'diyah. Nabi SAW berkata, apakah ada tanda kalau engkau adalah saudari susuanku? Ada sesuatu yang kau tahu? Kisah apa yang kau ingat? Maka kata Syaima, di pundakku terdapat tanda bekas gigitanmu dulu. Itu yang aku ingat, dulu pernah kau gigit pundakku gitu kan. Maka Nabi SAW menjawab, engkau benar. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar Syaima dibebaskan. Bahkan sempat Nabi SAW tawarkan agar Syaima ikut ke Madinah, tapi dia lebih memilih untuk tinggal bersama kaumnya di kota Taif.
Termasuk dalam tawanan perang adalah Suraka bin Malik al-Jush'umi. Masih ingat kita Suraka ini? Suraka ini waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, dia sempat mengejar, gitu kan? Kemudian kaki untanya tenggelam, gitu kan? Kemudian dia sampai 3 kali, karena dia ketakutan, maka dia mengatakan, hai Muhammad, berikanlah kepadaku jaminan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, suruh Abu Bakar tulis surat jaminan. Kalau Suraka punya jaminan dari Nabi SAW. Dan pada saat itu tentu di dalamnya itu atau ditulis pada saat itu oleh Abu Bakar di atas sebuah tulang, ya, dan disimpan oleh Suraka. Nabi SAW pada saat itu dilaporkan oleh para sahabat ada dalam tawanan Suraka, minta tolong bertemu dengan anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pertemukan dengan saya. Kata dia, wahai Muhammad, apakah kau masih ingat aku punya jaminan darimu? Lalu dikeluarkanlah tulang tersebut, tulisannya Abu Bakar. Kata Nabi SAW, iya, hari ini adalah hari kemuliaan dan penepatan janji, bebaskan dia. Dibebaskan. Melihat kejujuran dan kebaikan hati Nabi SAW, tiba-tiba Suraka syahadat, masuk Islam gara-gara itu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke keadaan kaum Ansar. Orang-orang Ansar di depan mata mereka, mereka yang tadinya menyambut Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dalam kondisi di Mekah ditolak, diusir, kan gitu. Maka mereka terpukul, kok bisa? Bahkan mereka yang membawakan pasukan inti yang menembus Mekah. Sekarang di Hunain pun mereka juga pasukan inti. Kok semua orang dapat ghanimah kecuali Ansar ini? Sebagian di antara mereka, satu sama yang lain orang Ansar ini saling bicara. Kenapa ya Rasulullah melupakan kita? Apakah karena Rasulullah SAW sudah bertemu dengan kaumnya? Sudah ke Mekah, ketemu kaumnya, sudah menang, membebaskan kotanya sampai lupa sama kita? Maksudnya kita lebih dulu diperhatikan. Pimpinan orang Ansar itu salah satu namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai utusan Allah, sesungguhnya Ansar memiliki beban pada jiwa mereka terhadap keputusan anda nih. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia mengatakan, karena anda membagikan ghanimah untuk seluruh orang kecuali Ansar. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan engkau hai Sa'ad? Sa'ad bin Ubadah ini orang pimpinan Ansar yang terkenal dengan keimanannya. Dia mengatakan, aku juga hanya bagian dari kaumku. Aku juga merasakan hal yang sama ya Rasulullah, butuh jawaban ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan kaummu, jangan tinggalkan satupun dari Ansar kecuali sudah berkumpul, gitu kan? Dan tidak boleh ada yang hadir kecuali Ansar. Setelah mereka berkumpul dan hadir pada saat itu, Nabi SAW berkhutbah di hadapan mereka. Setelah tahmid, salawat untuk diri beliau SAW, beliau bersabda, wahai kaum Ansar, bukankah aku datang pada kalian di saat kalian sesat, lalu Allah beri hidayah? Bukankah saat aku datang kalian miskin, lalu Allah kayahkan kalian? Bukankah aku datang saat kalian berpecah belah, lalu kalian disatukan oleh Allah? Bukankah terkalahkannya Yahudi musuh kalian, ya, itu dengan datangnya aku? Jadi dulu waktu di Madinah sebenarnya, waktu sebelum Nabi SAW hijrah, suku Ansar ini terdiri dari 2 suku, namanya Aus dan Khazraj. Itu oleh orang-orang Yahudi dibuat berantem terus, perang, dan dibiayai sehingga peranglah terus, gitu kan. Setiap pertanyaan Nabi SAW ini selalu jawaban orang Ansar, Allah dan Rasulnya pemilik karunia dan kebaikan. Lalu Nabi SAW berkata lagi, dan pastilah kalian juga benar kalau kalian berkata, kalian bisa jawab, hai Muhammad, engkau telah datang kepada kami dalam keadaan tersesat, lalu kami menerimamu. Kamu enggak tahu harus kemana, Madinah dulu menerimamu. Datang dalam keadaan miskin dan kami memberimu, terusir dan kami melindungimu. Kaum Ansar serentak semuanya menjawab mengatakan, sungguh milik Allah dan Rasulnya karunia dan kebaikan. Nabi SAW lalu bersabda, wahai Ansar, apakah kalian kecewa karena aku telah mengobati dan mengokohkan hati orang-orang lemah dan aku bergantung dengan iman mereka? Aku berikan itu karena mereka bisa murtad, mereka masih mu'allaf. Sementara aku melihat kalian beda, kalian adalah orang-orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Bagaimana pendapat kalian wahai Ansar? Sementara manusia membawa unta dan kambing dan kalian membawa pulang Rasulullah SAW. Maka serentak seluruh Ansar itu menutup wajah-wajah mereka sambil menangis dan berkata, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya. Mereka terus menangis sampai akhirnya suara mereka terdengar ke seluruh penjuru lokasi pada saat itu. Di sini teman-teman sekalian,
Tentu kita ambil pelajaran penting, bagaimana bisa dipertemukan dan dipertaruhkan antara harta rampasan perang dengan Rasulullah SAW. Gak mungkin. Maka pada saat itu pun Nabi SAW berdoa kepada Allah dan berkata, ya Allah, kasihanilah Ansar dan anak-anak Ansar, juga cucu-cucu Ansar. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Allah, berkahilah, rahmatilah Ansar dan keturunan Ansar dan anak-anak Ansar dan keturunan-keturunan Ansar. Ya Allah, musuhilah semua yang memusuhi Ansar dan kasihanilah semua yang mengasihani Ansar. Maka seluruh Ansar pada saat itu berdoa dengan doa, bergembira dengan doa Nabi SAW, dan akhirnya mereka mengambil atau menerima keputusan itu. Dan ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, bagi mereka terpenting adalah masalah kenikmatan iman, bukan harta. Dan yang membuat orang-orang Ansar bisa menerima sementara orang menerima 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ukiah emas, dan sementara mereka tidak, hanya karena masalah keimanannya. Pada saat Nabi SAW akan kembali ke Mekah, tiba-tiba utusan Hawazim datang kepada Nabi SAW. Kita tutup dengan ini tentunya. Wahai Muhammad, kasihanilah kami. Setelah Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang semuanya, wanita-wanitanya, anak-anaknya, hartanya semua sudah dibagi, gitu kan. Maka baru datang utusan kota Taif, Hawazim ini. Baru keluar dari benteng setelah Nabi tunggu 10 hari. Dia mengatakan, wahai Muhammad, kasihanilah kami. Apalagi nikmatnya hidup setelah seluruh wanita dan anak-anak tidak lagi bersama dengan kami. Mereka rupanya selama 10 hari, semuanya laki-laki di benteng itu merasa sedih. Bagaimana tidak ada lagi istri dan tidak anak, tidak ada lagi wanita, tidak ada lagi anak-anak, hilang semuanya. Dibawa pulang oleh orang-orang karena jadi rampasan perang. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah aku tidak menunggu selama waktu ini semua 10 hari kecuali berharap kalian datang dan memohon serta masuk Islam, gitu. Sekarang semua sudah di tangan orang-orang, gak mungkin aku ambil kembali. Lalu utusan Hawazim mengatakan, tolonglah hai Muhammad, lakukan sesuatu. Kata Nabi SAW pada saat itu, bertanya kepada mereka, mana yang kalian lebih sukai, keluarga kalian atau harta kalian? Pilih salah satunya, istri, anak atau harta. Maka mereka mengatakan, tentu kami tidak akan mendahulukan sesuatu dari nasab kami. Artinya pasti keluarga kami dahulukan. Maka Nabi SAW mengatakan, bila sudah nanti aku akan kumpulkan manusia. Bila aku sudah kumpulkan manusia, aku akan berikan kalian kesempatan untuk menyampaikan hajat kalian. Dan sampaikanlah hajat kalian. Saat muslimin dikumpulkan oleh Nabi SAW, semua disuruh kumpul. Sementara mereka sudah punya harta rampasan perang. Maka Nabi SAW memerintahkan agar seluruh pasukan pada saat itu mendengarkan keluhan suku Hawazim. Mulailah pimpinan mereka Hawazim berkata, wahai sekalian manusia, kasihanilah kami. Sungguh nasab kami telah terputus atau akan terputus, maka kembalikanlah keluarga kami kepada kami. Nabi SAW waktu dengar itu, sebelum sahabat menjawab, beliau berdiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau harta, maka kami tidak akan kembalikan. Tetapi wanita dan anak-anak yang ada di bawah naunganku, yang aku sudah miliki sekarang dibagi bagianku, maka ambillah untuk kalian semua. Karena kan tadi Nabi sudah bilang, kalau seluruh harta juga ditarik susah. Kalau emas, perak, unta sudah nggak bisa lagi diambil. Maka aku kembalikan yang di bawah naunganku. Mendengar pernyataan Nabi SAW, maka serentak kaum muhajirin berdiri dan berkata, siapapun di bawah naungan kami, milik kalian. Demi kemuliaan Rasulullah SAW. Dan perlu juga kita garis bawahi ya, orang-orang Ansar tadi, yang mereka tidak dapat ghanimah itu adalah maksudnya harta ya, unta, emas, perak. Tapi tawanan dapat, perempuan dan anak-anak dibagiin gitu loh. Dari tawanan mereka. Maka orang Ansar pun berdiri. Ya, padahal mereka tidak dapat harta tadi. Mereka mengatakan semua yang di tangan kami milik kalian. Demi kemuliaan Rasulullah SAW. Tinggal ada beberapa orang ini. Yang pertama Uyainah bin Muhsin. Berdiri mengatakan, semua orang bilang ini milik kalian kecuali dia. Dia mengatakan, kalau yang di tanganku bukan punya kalian. Ini punya saya, tidak mau. Tidak boleh dikembalikan. Kemudian berdiri juga seseorang namanya Abbas bin Mirdas, kepala sukunya Sulaim. Dia berdiri mengatakan, siapapun di bawah naunganku tidak akan aku kembalikan. Abbas bin Mirdas ini, kepala suku Sulaim, kaget waktu dia bilang, semua di bawah naunganku, perempuan dan wanita dan anak-anak tidak aku akan kasih. Ini harta rampasan perangku. Dia kaget waktu sukunya Sulaim malah berdiri, serentak 1000 orang. Ya. Ada beberapa jadi korban. Kurang lebih 900 sekian orang berdiri semua. Lalu mengatakan, siapapun yang dibawa naungan kami adalah milik kalian. Demi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Abbas ini lalu kaget, dia mengatakan kepada sukunya, sungguh kalian telah mempermalukanku. Aku bertahan supaya tetap dari rampas benar, kenapa kalian kasih kembali? Ya. Lalu mereka mengatakan, hai Abbas, ini adalah Rasulullah, jangan kita tolak. Sudahlah kasih aja, kan ada uang, ada emas, ada perak, ada unta. Untuk apa kita rebut wanita dan anak-anaknya orang? Lalu Nabi SAW datangi Uyainah, karena tinggal Uyainah di sini. Ya. Abbas hanya mengatakan, baiklah, saya bebaskan juga. Jadi tinggal Uyainah sendiri. Kata Nabi SAW, Nabi nego dengan dia nih. Ya. Hai Uyainah, bebaskanlah. Ya. Lalu kemudian Uyainah mengatakan, wahai utusan Allah, sudah jadi milik saya. Ini milik kami. Waktu itu kebetulan Nabi SAW dekatkan Abbas sama Uyainah. Abbas waktu itu juga belum bebasin. Dia nanti akan bebasin. Nabi SAW nego dengan keduanya. Nabi mengatakan, bebaskanlah. Kata mereka berdua, utusan Allah, ini sudah milik kami, kenapa harus dibebasin? Ini masih mu'allaf, masih lebih cinta harta gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan gantikan kalian, asal bebaskan saja. Ganti dengan apa saja yang kalian mau, saya gantikan. Uyainah, uniknya dia nego dengan Nabi. Dia bilang berapa? Padahal ini dapat tanpa peperangan gitu ya. Kata Nabi SAW, setiap satu jiwa 4 ekor unta. Berapa orang di bawah naungan kamu? 10 perempuan, 10 anak-anak, baik. Saya bayar setiap orang 4 ekor unta. Maka Uyainah bilang mengatakan, baik, saya setuju. Terima itu. Kembalikan semua wanita dan anak-anaknya Hawazim. Demikian pula dengan Abbas. Ya. Diajak negosiasi, tapi kelebihannya Abbas mengatakan, sudah ya Rasulullah, tidak perlu ada negosiasi. Saya bebaskan sebagaimana kaum saya bebaskan. Maka dengan cara seperti ini, Hawazim bebas keluarganya. Istri anak mereka kembali semuanya. Pada saat itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala masuklah Islam di dalam hatinya pemimpin Hawazim namanya Malik bin Auf tadi. Yang panglima perangnya yang 24 tahun itu. Malik bin Auf berkata kepada para prajuritnya, sungguh hanyalah setetes, ya, kita ini hanyalah setetes air di pulau yang besar. Semua suku Arab sudah tunduk dengan Muhammad. Kita tidak akan bisa menghadapi muslimin dan setiap orang di antara kita bahkan tidak bisa menuju Taif. Karena dia sembunyi di satu benteng dari benteng-benteng Taif. Ibu kota ini kita nggak bisa datangin dan di dalamnya tidak bisa lagi keluar dengan aman. Malik bin Auf meminta bertemu dengan Nabi SAW lalu dia mengikrarkan Islamnya. Nabi SAW menguji kebenaran masuk Islamnya Malik bin Auf dengan mengutusnya menyerang Taif. Sekarang kau sudah masuk Islam, coba serang kotamu sendiri. Maka Malik bin Auf pun menunjukkan kejujuran Islamnya, dia pun menyerang dan mengepung Taif. Tapi tentu saja sebagaimana sudah disampaikan, Taif tidak akan bisa dibuka pada saat itu. Nabi SAW lalu menuju ke kota atau wilayah Ji'rana, tempat terkumpulnya tadi ghanimah itu. Lalu kemudian beliau mikot di situ. Beliau pakai ihram, lalu kemudian beliau masuk untuk umroh lagi di Mekah. Maka keluarlah istilah pada saat itu dalam buku-buku fikih kita, ada mikot lain namanya Ji'rana, sekitar 30 km dari kota Mekah. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, Nabi SAW kembali ke Madinah dan memerintahkan agar haji, ya, dilindungi dan dijaga gubernur Mekah dari pihak Nabi SAW yang bernama Utat ibn Usaid tadi. Dan Nabi SAW juga memerintahkan agar Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin haji dari Madinah pada tahun 8 Hijriah itu. Jadi untuk pulang, jadi kan penyerangan Hawazim tahun 2, hari kedua dari bulan Syawal, gitu kan. Kemudian mereka sudah menang sampai di Madinah kurang lebih di akhir bulan Zulqa'dah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar tahun itu ada haji. Lalu menyuruh Abu Bakar memimpin haji, tapi Nabi belum haji pada saat itu. Kemudian Nabi SAW haji tahun depannya, di tahun 9 Hijriah yang dikenal dengan Haji Wada. Dan pada tahun itu kebetulan pemimpin kota Taif yang bernama Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi balik dari negeri Syam, tepatnya dari kota Jarash. Dan dalam perjalanan dari Jarash ke Taif, Urwa mendengarkan semua kejadian dengan izin Allah, maka Islam pun masuk dalam hatinya dan Urwa langsung menuju ke Madinah dan mengikrarkan Islamnya. Ini pimpinan Taif. Nabi SAW sangat gembira dengan masuk Islamnya Urwah ini karena dia raja Taif dan yakin Taif setelah itu akan takluk. Karena Taif pada saat itu mereka cuma minta wanita dan anak-anak mereka, tapi mereka belum masuk Islam, ya. Urwa lalu kemudian belajar banyak tentang Islam dan kemudian pulang dan berkata, ya Rasulullah, izinkan aku mendakwahi kaumku. Kata Nabi SAW, tapi mereka akan membunuhmu nanti. Kata Urwa, wahai utusan Allah, ini kewajibanku, aku harus mendakwahi mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah,
Tapi hati-hati, mereka akan bisa membunuhmu. Tapi kalau kamu terbunuh, maka mati syahid. Maka Urwah mengatakan, walaupun mereka membunuhku ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan dia. Saat tiba di kota Taif, seluruh penduduk Taif menyambutnya dengan meriah karena dia pimpinannya. Dan mereka tidak tahu kalau dari negeri Syam, ini Urwah sudah menuju ke Madinah masuk Islam. Maka pada saat itu pun mereka menyambut dengan meriah, dan tradisi masyarakat Taif waktu itu, mereka datang, setiap datang pasti menyembah patung mereka yang dikenal dengan Al-Lat. Ya. Jadi Al-Uzza ada di perjalanan antara Mekah sama Taif, sementara Al-Lat ada di kota Taif itu. Urwah bin Zubair tidak ke sana dan langsung ke rumahnya. Penduduk Taif tidak tahu, mereka mengatakan mungkin dia letih. Ya, dari perjalanan jauh. Beberapa pemuka Taif mendatangi Urwah di rumahnya, dan ternyata Urwah mendakwakan Islam kepada mereka, dan spontan mereka semua menolak. Nah, izinkan saya tutup dengan ini teman-teman sekalian, karena kita harus rangkumkan tentang masalah Taif ini ya. Pada saat melihat peluang mendakwahi kaumnya tertolak, maka Urwah pun naik di atas rumahnya, kemudian dia azan untuk sholat dengan suara keras. Maka para pemuka kaumnya melemparkan anak panah kepadanya sampai akhirnya Urwah mati syahid radhiyallahu anhu. Masyarakat Taif makin bingung, sampai kapan mereka menolak Islam, sementara mereka sendiri sangat terpukul dengan masuk Islam. Pemimpin mereka namanya Urwah bin Mas'ud dan Malik bin Auf radhiyallahu anhuma, serta setiap kali mereka diserang atau setiap saat mereka bisa diserang oleh muslimin. Setelah bermusyawarah, maka mereka pun mengambil sebuah kesimpulan, kita masuk Islam saja. Semua Taif masuk Islam, lalu diutuslah utusan ke Madinah. Namun mereka punya permintaan yang unik nih. Nabi SAW menerima utusan mereka, lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kami akan masuk Islam, tapi syaratnya halalkan buat kami zina. Masuk Islam tapi zina boleh? Kata Nabi SAW, tidak boleh, Allah sudah haramkan itu. Mereka bermusyawarah lagi, baiklah kita terima, zina pun haram. Mereka mengatakan, baik, kami mau masuk Islam, kami terima juga semuanya, tapi halalkan buat kami khamar, minuman keras. Ini minuman keras di Mekah sama Taif seperti air putih buat kita. Bangun tidur minum khamar, siang minum khamar, malam minum khamar, minuman seperti itu. Kata Nabi SAW, tidak mungkin, Allah telah mengharamkannya. Muslim harus haram khamar. Musyawarah lagi. Setelah musyawarah kembali lagi, baiklah kami mau masuk Islam, kami terima zina juga haram, khamar haram, tapi halalkan buat kami riba. Jadi boleh rentenir, pinjamin orang uang berbunga gitu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak mungkin, Allah juga sudah mengharamkan riba dan menjadikan riba lebih besar daripada zina gitu kan. Mereka musyawarah lagi, lalu kemudian mereka mengatakan, baiklah kami akan masuk Islam, tapi dengan syarat jangan hancurkan patung-patung kami, terutama Al-Lat. Al-Lat ini seperti Hubal di Mekah gitu kan, yang paling besar. Nabi SAW mengatakan tidak bisa, Allah telah mengharamkan penyembahan berhala. Di wilayah Muslim gak boleh ada patung. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian, sudah saya tekankan ini ya. Tidak boleh di kota Muslim, di rumah seorang Muslim ada patung, alasan apapun, harus dihilangkan. Mereka bermusyawarah, lalu kemudian mereka datang lagi mengatakan, baiklah kami akan masuk Islam, tapi kalaupun engkau mau hancurkan Lat dan patung-patung, jangan kami yang hancurkan. Kami tidak berani, takut kualat itu. Maka kata Nabi SAW, tidak apa-apa, akan dihancurkan oleh selain kalian. Maka Nabi SAW mengutus kepada mereka Amr bin As radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Pada saat tiba di kota Taif, seluruh masyarakat Taif menunggu pada saat itu, karena ini adalah hari penghancuran berhala mereka. Dan saya sudah katakan tadi, Taif adalah kota kedua terbanyak patungnya setelah Mekah ya. Mekah itu di sekitar Ka'bah saja 375. Di seluruh Mekah itu ada ribuan patung, dihancurin semua. Di Taif adalah kota kedua. Maka kota Taif waktu itu masyarakat menunggu semua. Datanglah Amr bin As dengan beberapa sahabat, lalu kemudian mereka menghancurkan Tuhan-Tuhan orang-orang Taif tadi. Mereka berkata pada saat melihat Al-Lat sudah hancur dan patung-patung semuanya hancur lebur, maka mereka semuanya masuk Islam dan berkata, ya, bila Al-Lat membunuh Amr, tentu berarti Al-Lat kuat. Tapi Al-Lat telah dibunuh oleh Amr, maka kita harus masuk Islam. Maka Amr bin As pun akhirnya menerima syahadat mereka semuanya. Dengan demikian seluruh masyarakat kota Taif baru menyadari bahwa selama ratusan tahun mereka sembah hanyalah patung dan kebohongan serta kekeliruan, maka seluruhnya akhirnya masuk Islam. Pada saat Mekah, Taif dan suku terbesarnya Hawazim masuk Islam,
maka suku-suku Arab semuanya berbondong-bondong untuk masuk Islam, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam surah An-Nasr, surah nomor 110 ayat 1 sampai ayat 3, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini penutupan kita tentunya. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Kemenangan kata ulama tafsir, Mekah dimulai dan kemudian Hawazim atau Hunain yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka engkau akan melihat, hai Muhammad, orang-orang akan masuk ke dalam dini atau agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Dan insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang sisa beberapa ayat berhubungan dengan masalah atau penyebutan tentang Hunain di dalam Al-Quran, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Hunain, lalu kemudian insya Allah kita akan masuk ke perang Tabuk di tahun 9 Hijriah, peperangan muslimin melawan bangsa Romawi. Allahu a'lam. Sampai sini insya Allah. Sudah masuk jam 7 ya? 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillah. Rupanya bagus pengajian subuh ini ya. Antara lesu sama serius ya. Tapi khairan insya Allah. Mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga banyak sekali diberkahi olehnya. Ini dijadikan sebagai tambahan kita pada amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti dengan kemahamurannya menjadi pahala. Dan tidak pernah lupa kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, bagi seluruh wilayah Islam, tidak terkecuali bagi Islam dan Muslimin, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.